Karena MS Glow itu tidak hanya membuat skincare. MS Glow itu juga punya MS Slim, kalau teman-teman tahu itu drinks. Jadi kami daftarkan di kategori drinks, kategori 32. Ada juga MS Glow yang klinik, kategori 44. Jadi kalau dikatakan tidak terdaftar di kategori 3, rasanya ada yang keliru bicara di depan. Nah, kalau menyangkut etikat tidak baik, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali asal muasal terjadinya ini. Karena sebetulnya, kalau boleh cerita masa lalu, PS itu datang untuk belajar mengenai skincare dari MS Glow. Diberilah semua penjelasan, ceritanya dibuka karena baik hati. Dibuka semua, ternyata membuat yang persis sama. Tadinya kan dipikir setelah diajarin bikin skincare lain, ternyata membuat yang sama persis. Tidak hanya sama persis, tapi membuat di tempat yang sama juga gitu ya. Datang dengan bawa kemasan MS Glow, tunjukin, nih loh tolong bikin persis kayak gini, hanya ganti nama saja. Nah, itulah yang kami anggap sebagai etika tidak baik. Dan itulah yang menjadi dasar kami untuk kemudian melakukan somasi. Dalam proses somasi ini, etika tidak baik itu terus terjadi karena tidak mau minta maaf, tidak merasa bersalah. Padahal sudah sangat jelas. Kalau teman-teman pernah melihat kemasan PS Glow dan MS Glow, kalau yang nggak paham akan lihat itu sama, persis sama, abu-abunya sama. Kami nggak punya kemasannya. Tapi itu intinya. Jadi etika tidak baik itu menjadi alasan kami untuk mensomasi. Somasi tidak ditanggapi, tidak ada permintaan, tidak ada niat untuk berdamai, tidak ada permintaan maaf, malah menawarkan uang tadi itu, tapi tetap tidak mau mencabut. Akhirnya masuk ke proses hukum. Jadi itu hanya sekedar latar belakang supaya tahu kenapa jadi seperti ini sekarang. Ya, kegaduhan ini tidak ada yang ingin karena kami itu adalah perusahaan yang membuat skincare, telah memiliki 110.000 lebih sellers Indonesia, membangun ekonomi, banyak orang yang menjadi maju karena MS Glow, banyak orang yang hidupnya membaik karena MS Glow. Jadi kami inginnya berbisnis, tetapi ada kegaduhan yang tidak kami inginkan dan terpaksa kami hari ini meneruskannya. Ya, pertanyaan, nggak ada yang nyaut. Oh, selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami yang mendadak dari baru tadi malam. Jadi tujuannya hari ini sebetulnya adalah kami ingin memberi penjelasan. Ini kan adalah ada perkara hukum. Kami ingin menjelaskan dari sisi hukum apa yang terjadi yang sesungguhnya sehingga bisa mengurangi kegaduhan di luar. Itu sih tujuan sebetulnya. Dan untuk itu bersama kita hari ini sudah hadir 2 orang yang akan menjelaskan, akan beri pemaparan. Yang pertama adalah Bang Arman Hanis dari kantor pengacara Hanis dan Hanis sebagai penasihat hukum dari MS Glow. Yang kedua adalah Bapak Adi Supanto, praktisi hakim kekayaan intelektual karena perkara kami kan terkait dengan merek. Dan untuk itu kita mulai saja dengan Bang Arman. Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Rekan-rekan media yang saya hormati ya. Saya mungkin hanya menjelaskan secara singkat selaku kuasa hukum dari MS Glow mengenai permasalahan yang ada agar tidak menimbulkan kesimpang siuran atau spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena kan ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit kronologis mengenai permasalahan ini. Jadi saya jelaskan bahwa MS Glow adalah merek dagang yang dimiliki dan telah didaftarkan oleh Ibu Sandi Purnamasari dan telah terdaftar di Ditjen Haki pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM 0006333038 untuk kelas barang atau jasa nomor 3. MS Glow juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32, yaitu minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur, dan 44. Nah, kelas 44 ini apa? Yaitu terdiri dari beauty clinic dan lain-lain ya.
pada bulan Februari 2022, kami atau MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan terkait merek PS Store Glow yang memiliki kemiripan ya dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnisnya. Gugatan tersebut telah diputus dan putusannya mengabulkan gugatan kami pada tanggal 14 Juni 2022. Apa dasarnya? Pertimbangannya adalah prinsip first to use dan first to file, atau pengguna pertama dan atau pendaftar pertama. Artinya di sini kita bisa ketahui bersama, yaitu MS Glow diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu atau yang pertama kali dibanding PS Store Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow. Di dalam putusannya juga Pengadilan Negeri Medan tersebut memerintahkan Ditjen Haki untuk mencoret nama merek PS Store Glow di kelas 3 dan 44. Dalam pertimbangannya, penggunaan merek PS Store Glow dilandasi itikat tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS Glow dan MS Glow for Men. Ini harus saya tegaskan ya. Dari hasil seluruh keputusan majelis hakim tersebut di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan, itu sudah sangat cukup ya menjelaskan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak dari MS Glow sudah cukup kuat atau kuat lah ya, tegas membuktikan bahwa MS Glow adalah pemakai merek pertama yang hadir lebih dulu dari PS Store Glow. Apa yang dilakukan oleh PS Store Glow dalam hal ini setelah Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan dari MS Glow? PS Store Glow ini melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. Kenapa upaya hukum kasasi? Karena memang dalam Undang-Undang Merek atau Pengadilan Niaga diatur bahwa apabila para pihak tidak puas dalam terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pihak PS Store Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya ya. Itu saya jelaskan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh PS Store Glow. Nah, kita kembali pada proses persidangan gugatan MS Glow yang berjalan di PN Medan tersebut. PS Store Glow tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ini jadi perkara di Medan lagi berjalan, belum putus. PS Store Glow tiba-tiba melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Ya, kita sama-sama ketahui. Pada tanggal 13 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Store Glow. Kebalik nih ya, supaya jelas. Kebalik. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Store Glow. Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya itu, MS Glow juga telah mengajukan upaya hukum kasasi. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa hukum acara pengadilan merek dalam pengadilan niaga itu upaya hukumnya selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Sehingga kenapa tadi saya sudah jelaskan juga, karena belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi
apa yang terjadi di Medan itu sama saja dengan yang terjadi di Surabaya, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi teman-teman, saya harus jelaskan ini belum final. Yang di Medan juga belum final, yang di Surabaya juga belum final. Jadi supaya tidak ada spekulasi yang berkembang bahwa MS Glow kalah, PS Glow kalah, MS Glow harus dihukum membayar sekian. Iya, dalam putusan pengadilan niaga disebutkan amar putusannya seperti itu. Tetapi para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga kami selaku kuasa hukum MS Glow akan mengajukan upaya hukum kasasi. Oke, jelas sampai situ ya.